Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Nur Aksin dari Aksin Personality. Kali ini saya akan menjelaskan tentang inquiry kolaboratif dan bagaimana asesmen diagnostik Aksin Personality yang diimplementasikan dalam siklus inquiry kolaboratif. Dan sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu inquiry kolaboratif. Inquiry berarti proses mencari makna, menyelidiki, dan mencari jawaban atas suatu persoalan dengan berpikir kritis, analitis, dan sistematis. Kolaboratif artinya berpikir bersama-sama, baik kepala sekolah, guru, dan lingkungan belajar terkait. Inquiry kolaboratif adalah pendekatan berbasis tim yang memungkinkan guru untuk bekerja sama dalam mengidentifikasi tantangan di kelas, merancang strategi pembelajaran, dan secara berkelanjutan merefleksikan serta menyempurnakan praktek pengajaran. Inquiry kolaboratif adalah jantungnya dalam pembelajaran mendalam, dalam menemukan inovasi tim, dan belajar bersama berbasis data atau bukti. Pendidik secara sistematis menggali pertanyaan dan ide mereka sendiri dengan cara melihat langsung cara praktik mengajar mereka. Apa yang berhasil, apa yang kurang, apa asumsi di baliknya. Ini semua didiskusikan secara jujur dengan teman sejawat sebagai bentuk refleksi bersama-sama untuk membangun kecerdasan tim. Inquiry kolaboratif ini dilaksanakan dalam 4 tahap pada sebuah siklus, yaitu assess atau identifikasi, desain atau perancangan pembelajaran, implement, pelaksanaan, dan tahapan terakhir adalah measure, reflect, and change, pengukuran, refleksi, dan perubahan. Pertama, assess, identifikasi. Para pendidik secara kolaborasi dituntut untuk menemukan tantangan, minat, dan bakat, potensi serta permasalahan pembelajaran pada peserta didik di kelas. Dengan adanya data-data dari asesmen diagnostik ini akan digunakan untuk memahami titik awal permasalahan yang muncul, sehingga tidak salah diagnosa dan siap untuk menyusun strategi pembelajarannya. Di sini, tim melihat data, melihat hasil observasi untuk memahami kekuatan murid, apa yang perlu ditingkatkan, bakat minatnya apa. Dari sini akan ditetapkan target belajar dan apa kriteria kesuksesannya. Analisa action personality memberikan banyak data yang akan menjadi bahan pertimbangan dalam siklus identifikasi ini. Dengan pemahaman yang mendalam dan data yang lengkap, guru bersama tim dapat menentukan fokus inquiry yang relevan dan prioritas perbaikan pembelajaran yang tepat sasaran. Yang kedua, desain atau perancangan pembelajaran. Setelah memahami secara mendalam siapa murid yang ada di hadapan kita pada tahap assess, tahap berikutnya adalah merancang pembelajaran yang bermakna, adaptif, dan menantang. Pada tahap ini, guru bersama tim kolaboratif mulai bertanya dan berdiskusi mengenai strategi dan pendekatan pembelajaran yang relevan untuk menjawab fokus inquiry yang sudah ditentukan. Dengan hasil analisa action personality, guru dan tim juga bisa menetapkan terlebih dahulu kriteria keberhasilan. Bagaimana inquiry kolaboratif ini dianggap berhasil? Apa saja kriterianya? Tim merancang strategi pengalaman belajarnya bagaimana, metode mengajar atau pedagogi yang tepat. Bisa juga melibatkan mitra dari luar atau menata lingkungan belajarnya. Diskusi pada tahap desain ini sering memunculkan ide-ide baru. Jadi, kolaborasi memicu inovasi. Yang ketiga, implement, pelaksanaan pembelajaran. Tahap implement adalah fase di mana guru dan tim kolaboratif secara bersama-sama menerapkan rancangan tindakan yang telah disusun dalam proses inquiry dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik murid untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Pelaksanaan ini bukan hanya soal menjalankan rancangan, tetapi juga melibatkan kerjasama, pemantauan,
dan refleksi secara aktif antar anggota tim. Open class menjadi salah satu metode efektif dalam implementasi inquiry kolaboratif, di mana guru membuka kelasnya untuk diamati dan didiskusikan bersama. Kegiatan ini memperkuat budaya keterbukaan, kolaborasi, dan pembelajaran profesional yang berkelanjutan. Dengan pelaksanaan inquiry kolaboratif yang terstruktur dan berkelanjutan, guru dan tim dapat secara efektif meningkatkan praktik pembelajaran dan hasil belajar murid melalui kerjasama, refleksi, dan perbaikan berkesinambungan. Dan yang keempat, measure, reflect, and change. Pengukuran, refleksi, dan perubahan. Tahap terakhir dalam siklus inquiry kolaboratif ini sangat penting untuk memastikan apakah pembelajaran yang telah dilaksanakan benar-benar memberikan dampak positif bagi murid dan menjadi dasar bagi perbaikan berkelanjutan. Pada tahap ini, guru dan tim bersama-sama mengukur hasil pembelajaran, merefleksikan proses dan dampaknya, serta merencanakan perubahan yang diperlukan untuk siklus berikutnya. Jadi, inquiry kolaboratif adalah sebuah pendekatan sistematis yang fokus di kolaborasi dan bukti atau data untuk mengambil keputusan. Adanya penekanan kolaborasi yang reflektif secara terus-menerus. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa Assessment Diagnostic Action Personality. Asesmen diagnostik merupakan penilaian atau asesmen yang dilakukan secara spesifik dengan tujuan untuk mengidentifikasi atau mengetahui karakteristik, kondisi kompetensi, kekuatan, kelemahan, model belajar peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik yang beragam. Data-data ini akan sangat membantu khususnya dalam tahapan assess dan desain dalam inquiry kolaboratif. Banyak data yang dianalisa dalam asesmen diagnostik action personality. Adapun data-data yang berkaitan dengan pembelajaran dalam sudah disajikan secara detail mulai dari 8 dimensi profil lulusan pembelajaran dalam berupa data kualitatif dan kuantitatif, kemudian prinsip pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan dengan melihat potensi olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga, serta pengalaman belajar yaitu memahami, mengaplikasi, dan merefleksi dengan mengaitkan analisa potensi taksonomi Bloom, dan terakhir adalah kerangka pembelajaran yang melibatkan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, pemanfaatan digital, dan kemitraan pembelajaran yang terangkai dalam siklus inquiry kolaboratif seperti pada penjelasan sebelumnya. Bapak guru hebat, jelajahi potensi untuk prestasi dan kinerja terbaik. Dapatkan hasil analisa action personality seperti mereka. Silahkan hubungi 08231 4468 744 atau lihat di website actionpersonality.com. Sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.